materi kedua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitra Ramadina. Di sini saya menjadi pemateri yang ketiga. Baik anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, jadi sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita bisa lancar sampai akhir. Berdoa. Baik, berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya Ibu absen dulu ya. Baik, untuk absensi pertama, Nursaida Putri, Mila Belanda, Nancy, Baik anak-anak semua, jadi topik pembelajaran kita hari ini adalah ekonomi manusia dan upaya kebutuhan. Di mana ekonomi ini bukan hanya tentang uang ataupun angka-angka, tetapi tentang bagaimana cara manusia berusaha memenuhi kebutuhannya di tengah sumber daya yang terbatas. Nah, setiap harinya itu kita membuat keputusan ekonomi tanpa sadar, seperti apakah uang saku yang kita pakai ini cukup untuk kita jajan, untuk kita menabung, ataupun untuk membeli keperluan lainnya. Jadi keputusan-keputusan seperti ini menunjukkan bahwa bagaimana cara manusia berusaha mencapai keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, untuk materi pembelajaran kali ini kita itu ada 4 pembahasan penting. Yang pertama itu ada kelangkaan dan kebutuhan manusia. Nah, yang selanjutnya itu ada kegiatan ekonomi, dan yang ketiga itu ada keseimbangan pasar, dan yang terakhir itu ada sistem pembayaran serta uang. Tapi sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, ada baiknya anak-anak semua melihat video singkat berupa penjelasan tentang kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Produksi bisa dilakukan oleh ekonomi dan solusi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi meliputi produksi. Nah, jadi kan tadi kita udah melihat tuh video tentang kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Jadi kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu kelangkaan dan kebutuhan manusia. Nah, siapa yang tahu arti kelangkaan? Boleh anak-anak? Saya, Bu. Ya, dari Nah, siapa? kalau menurut saya, kelangkaan itu misalnya barang yang kita butuhkan itu jumlahnya sedikit atau susah didapat gitu. Bagus, tapi perlu ditambah sedikit bahwa kelangkaan itu bukan hanya barang yang langka, tetapi karena kebutuhan manusia itu yang banyak, tapi produksinya sedikit, jadi arti kelangkaan itu seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa kelangkaan barang itu bisa terjadi? Mungkin ada yang bisa jawab? Oke, Bu. Oke, Lia, boleh. Karena barang itu cepat habis, Bu, jadi langka. Betul, tapi bukan hanya itu, kelangkaan bisa terjadi karena alatnya terbatas, terus permintaannya banyak, terus itu produksi yang sedikit. Jadi kelangkaan itu hal yang wajar. Yang penting itu bagaimana cara kita sebagai pedagang itu bisa mengatasi masalah tersebut. Oke anak-anak semua, kita lanjut kepada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Bita. Ibu Bita, silakan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, tujuan utamanya ini adalah memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan serta mendapatkan keuntungan atau pendapatan. Nah, selanjutnya itu adalah dalam ilmu ekonomi, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli. Nah, pasar tidak selalu harus berupa tempat nyata seperti pasar tradisional, tapi juga bisa pasar online atau pasar modal. Oh iya, speaking dulu yuk, biar kita semangat dan tidak jenuh. Ayo! Nah, Ibu contohin dulu ya breakingnya. Kayak ini, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum.
digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa, haha. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kita akan berdiskusi kelompok. Nah, anak ibu cari kelompoknya masing-masing ya, ada 2 orang. Oke, Bu. Nah, baiklah, silakan kalian diskusi sama teman kalian. Mana itu produksi, konsumsi, atau distribusi. Nanti perwakilan kelompoknya maju ke depan, mana yang itu mencari tempelkan gambarnya, yaitu konsumsi, distribusi, atau produksi. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, Bu. Nah, dari diskusi kelompok yang tadi, Ibu sudah melihat hasilnya, yaitu yang benar itu kelompok yang distribusi itu dari kelompok Zelika. Nah, yang konsumsi dari kelompok Nelsi dan Lia. Terus yang produksi dari kelompok Johanna dan Nelva itu salah. Yang kelompok konsumsi juga salah. Terus yang distribusi kelompok Zelika sama Mila itu yang benar. Baiklah, dalam penjelasan materi tadi dapat kita simpulkan bahwa sebagai seorang manusia kita harus bisa menentukan mana yang menjadikan kebutuhan dan keinginan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga dalam kegiatan ekonomi itu juga ada membahas tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia serta tentang kegiatan ekonomi yang terdiri dari sistem produksi, konsumsi, dan distribusi. Dan juga dari beberapa kegiatan tadi diharapkan siswa-siswi semua dapat memahami apa yang telah kami sampaikan. Baiklah, itu tadi materi penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.